Shalom teman-teman Youth AGF, apa kabar semuanya? Kita telah masuk di episode yang ketiga. Di episode yang ketiga ini, saya percaya kita semua teman-teman dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, kita sehat selalu. Dan saat ini, di episode yang ketiga ini kita membahas tentang persiapan. Teman-teman, persiapan sendiri setiap seorang atlet sebelum memasuki sebuah pertandingan, dia akan menghadapi yang namanya persiapan. Dalam setiap pertandingan, yaitu contohnya seperti mau lari atau lari start pendek atau 100 meter, itu mereka mempersiapkan diri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk coba beberapa menit mereka mendapatkan kemenangan itu. Dan mereka harus menyelesaikan itu sampai finish. Hari ini mungkin teman-teman mempersiapkan diri teman-teman dengan banyak hal untuk akhir yang indah dalam kehidupan teman-teman setiap hari. Mungkin teman-teman mempunyai mimpi yang indah dalam kehidupan teman-teman dan pengharapan yang besar. Namun teman-teman, kita di sini saat ini mau membahas tentang satu persiapan yang sempurna dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan sebelum memulai ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke 21 dan sampai ke 23 dan ayatnya yang ke-27. Saya mengundang untuk teman-teman bisa membuka Alkitab teman-teman dan gadget teman-teman untuk kita bisa membaca tentang kata persiapan sendiri dari dalam firman Tuhan terbagi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu membahas tentang hari di mana Yesus Kristus disalibkan. Namun di dalam Perjanjian Lama mereka mempunyai arti kata persiapan yang tersendiri, yaitu dari bangsa Israel mereka mempersiapkan diri mereka untuk hal yang sempurna, yaitu Allah membebaskan mereka dari perbudakan yang mereka selama bertahun-tahun mereka di dalam perbudakan dari pemerintahan bangsa Mesir. Ketika di firman Tuhan di Keluaran 12 ayatnya yang ke-21 sampai 23, mari kita baca bersama-sama. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba dan kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil sedikit hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dan sapukan pada ambang atas dan ambang kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat yang ke-27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dan ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel mau sujud menyembah. Mereka tahu bahwa mereka diselamatkan dari bangsa Mesir itu bukan karena kekuatan mereka, namun itu karena satu korban yang membuat mereka bisa keluar daripada pemerintahan bangsa Mesir. Ketika mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka sebagai budak. Mungkin belakangan teman-teman sekarang dalam masa persiapan, teman-teman merasa yang namanya susah atau tidak mampu menyelesaikan itu. Namun percayalah, teman-teman mempunyai satu hal yang sempurna, yaitu Allah turut bekerja untuk teman-teman untuk mendatangkan kebaikan bagi teman-teman supaya teman-teman bisa keluar dari yang namanya penderitaan. Teman-teman akan mendapat yang terbaik, yaitu yang daripada Allah. Teman-teman akan keluar dari masa yang susah itu, teman-teman akan keluar dari masa yang sulit itu. Dalam masa persiapan, setiap atlet pun akan merasa yang namanya sakit di badan. Bahkan mereka akan menerima yang namanya terpaan setiap hari, mereka harus push up, mereka harus berlatih setiap hari. Demikian pun kehidupan kita teman-teman, kita mempersiapkan diri kita. Mungkin teman-teman yang di rumah, bahkan dimanapun teman-teman berada, memiliki cita-cita yang besar, bahkan mimpi yang besar. Teman-teman mungkin menjadi seorang PNS. Seorang PNS pun memiliki latihan yang setiap hari mereka latih diri mereka, bukan hanya belajar, namun mereka berkuliah. Dalam perkuliahan mereka harus mengandalkan bukan hanya kepintaran, tetapi mereka
mereka mengandalkan Tuhan supaya mereka bisa selesaikan perkuliahan mereka. Saya bersyukur buat teman-teman semua hari ini bisa mendengarkan firman hari ini. Saya percaya Tuhan akan membantu teman-teman dalam masa sulit-sulit yang sekarang teman-teman hadapi. Ketika teman-teman tidak punya uang, teman-teman bisa minta Tuhan memberikan hikmat buat teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman. Ketika teman-teman diberikan berkat, teman-teman pakailah berkat itu untuk hal yang teman-teman persiapkan untuk masa depan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menabung hal itu untuk hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Ketika bangsa Israel dalam firman ini dikatakan bahwa tua-tua Israel serta Musa berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing domba untuk kaummu. Mereka mengambil satu hal yang mereka mengambil itu untuk sebagai tindakan untuk ketika mereka mengoleskan itu pada tiang-tiang pintu rumah mereka, ambang pintu mereka. Mereka hanya perlu mengambil dan mengerjakan itu, dan mereka ketika mereka sudah mempersiapkan itu, Allah melihat setiap korban itu dan Tulah tidak akan kena kepada bangsa-bangsa Israel. Jadi teman-teman punya satu korban yang sempurna. Di dalam perjanjian baru bukan hanya bangsa Israel yang mempunyai korban yang sempurna. Kita juga mempunyai korban yang sempurna. Kita punya hari persiapan yang sempurna. Tepat pada hari yang ke-6 yaitu bangsa Israel katakan bahwa itu adalah hari persiapan. Ketika teman-teman mempersiapkan diri teman-teman, mari kita lihat kepada persiapan yang sesungguhnya. Pada hari yang ke-6, bangsa Israel mengatakan bahwa itu adalah hari persiapan untuk hari Sabat. Jadi ketika hari Sabat, bangsa Israel tidak melakukan banyak hal, mereka akan beristirahat dalam peristirahatan mereka. Dan itu mereka hanya khususkan hari itu hanya untuk Tuhan. Kita punya hari yang terkhusus untuk kehidupan kita hari lepas hari, yaitu satu pribadi, yaitu Yesus. Mari teman-teman, saya mengundang untuk teman-teman membuka firman Tuhan yang terambil dalam perjanjian baru di kitab Yohanes 19 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30 itu berbicara tentang hari persiapan. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam 4 kitab Injil mereka membahas tentang hari persiapan, yaitu tepat pada hari Jumat Yesus disalibkan. Pada hari itu Yesus mati untuk kita. Jadi kita punya persiapan yang sempurna. Walaupun teman-teman mempersiapkan banyak hal, ketika teman-teman mempersiapkan itu, teman-teman memberi kehidupan teman-teman bersandar pada satu persiapan ini, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, Yesus akan mengerjakan semuanya di dalam kehidupan teman-teman dan membuat semuanya berhasil. Ketika bangsa Israel keluar, demikian pun teman-teman akan dibuat merdeka di dalam kemenangan yang Yesus berikan. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari ayatnya yang ke-14, Yohanes 19 ayatnya yang ke-14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Sampai pada ayat 15 ini mereka bangsa Israel menolak bahwa Yesus adalah raja mereka. Mereka mengatakan kepada Pilatus bahwa Yesus bukan raja mereka. Namun ini adalah pemberian yang cuma-cuma untuk kita bangsa-bangsa lain. Kita mempunyai korban yang sempurna karena bangsa Israel menolak korban ini, maka kita bangsa-bangsa lain mendapat kasih karunia, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma, yaitu tubuh dan darahnya Yesus untuk kita bangsa-bangsa lain. Jadi teman-teman, ketika bangsa Israel mempunyai satu korban, kita pun punya satu korban yang sempurna, yaitu Yesus. Yesus menebus setiap dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus mati untuk setiap penderitaan kita. Mungkin teman-teman hari-hari ini mempersiapkan diri teman-teman lelah atau teman-teman capek. Ingatlah bahwa Yesus sudah menanggung semua. Yesus telah memikul penderitaan kita. Ketika Yesus disalibkan, Yesus membawa kayu yang sangat berat yang mungkin teman-teman bahkan tidak pernah memikul hal-hal yang seperti yang Yesus lakukan. Namun teman-teman, Yesus telah memikul semua penderitaan kita. Dia pikul dan dia membawa itu semua. Dia angkat itu sampai ke atas bukit Golgota. Pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada kematian. Jadi tepat pada hari persiapan, yaitu pada hari Jumat, tepat pada saat sore hari, ia mati, ia disalibkan. Jadi mereka cepat-cepat mengurus Yesus Kristus untuk
dibawa ke dalam kuburan, karena hari berikutnya yaitu hari Sabat tidak boleh ada lagi kegiatan apapun. Jadi ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dan kita bersandar pada Yesus, percayalah bahwa Yesus akan membuat kita beristirahat di dalam peristirahatan yang sempurna. Karena Yesus bukan hanya turun ke dalam kerajaan maut, namun Dia bukan hanya turun, tetapi Dia bangkit daripada kematian. Dia angkat semua penderitaan kita, bukan hanya semua masalah-masalah kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan adalah kemenangan kita, teman-teman. Pada hari yang ketiga, tepat pada hari Minggu, Yesus bangkit, yang itu hari yang baru, hari yang pertama. Kita punya satu yang sempurna. Teman-teman, di setiap usaha teman-teman, Tuhan akan turut bekerja buat teman-teman untuk memberikan yang sempurna buat teman-teman. Masa depan yang indah, kehidupan yang sempurna, segala berkat yang dari surga. Ia sudah siapkan, yaitu melalui Yesus Kristus. Mari teman-teman, kita memandang ini jadi kehidupan kita di dalam setiap hari-hari kita. Dalam setiap masa-masa kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita. Mari kita memandang setiap karya salibnya. Setiap apa yang Ia telah buat, apa yang Ia telah kerjakan, itu sempurna atas kehidupan kita. Dan teman-teman, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia sudah mengambil kutuk, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan segala hal yang mungkin teman-teman berpikir sulit untuk teman-teman dapatkan, Yesus sudah kerjakan semua untuk teman-teman bisa terima. Terima karena apa? Yesus telah naik ke atas kerajaan Allah, dan Yesus meletakkan semuanya di bawah tumpuan kakinya. Yesus meletakkan itu semua. Jadi teman-teman, hari ini teman-teman tidak ada lagi yang teman-teman harus risaukan. Mungkin teman-teman mempersiapkan segala sesuatu, kalaupun belum ada, teman-teman bisa minta sama Dia, karena Dia sumber segalanya. Dia sumber berkat, Dia adalah berkat surgawi itu. Dia telah hadir dan Dia telah lakukan itu semua untuk kita. Dan saat ini saya mau mengundang untuk teman-teman yang belum pernah mendengarkan kabar baik ini, yang belum juga mendengarkan kabar sukacita ini, untuk teman-teman bisa memandang padanya. Dia adalah sumber. Jadi ketika setiap orang dalam pertandingan, mereka akan menghadapi pertandingan itu dan menang. Teman-teman, kita dalam masa-masa persiapan, kita punya persiapan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Mari kita pandang Dia, Dialah kemenangan kita, Dia sumber segalanya. Saya mau mengundang untuk teman-teman, untuk mempersiapkan diri teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Untuk teman-teman yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya undang untuk teman-teman mengikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Tuhan, dan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau telah memberikan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, mari tinggal di dalam hatiku dan jadi juru selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap hari-hari kita, sebab Ia telah memberikan kemenangan buat kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.